Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita bakalan ngebahas permasalahan teman-teman yang sering teman-teman hadapi pada saat budidaya begonia pada tahap pembibitan. Oke teman-teman, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini adalah pembibitan begonia saya. Beberapa jenis begonia sudah saya bongkar teman-teman. Di sini sudah ada yang saya bongkar. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini adalah begonia yang baru-baru saya tanam. Dan ini adalah begonia yang sudah tumbuhnya teman-teman. Di dalam satu box ini kurang lebih intensitas daya tumbuhnya adalah 90%. Oke teman-teman, yang bakalan kita bahas adalah permasalahan-permasalahannya dan cara-cara solusinya. Oke, di sini saya bakalan tunjukin ke teman-teman. Yang pertama adalah masalah seperti kering daun. Nih teman-teman bakalan sering ngalamin hal yang seperti ini. Oke, kita lihat ini adalah hasilnya. Daun yang awalnya kita tanam utuh, dia bakalan busuk seperti ini. Penyebabnya adalah teman-teman bisa salah di media tahap awal. Teman-teman mungkin medianya terlalu keras yang menyebabkan daun begonia itu tidak bisa menyerap air yang ada. Dan selanjutnya adalah mungkin daun begonia yang teman-teman stek itu sudah terkena penyakit. Ataupun yang ketiga adalah media lingkungannya ataupun media lingkungan tempat persemaiannya teman-teman terlalu letakkan di daerah panas atau di lingkungan yang panas yang menyebabkan respirasi daun itu cepat menguap teman-teman. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman saya bisa tunjukin ini adalah kemarin ini adalah salah satu contohnya yang dimana kadar airnya saya buat tinggi untuk medianya dan saya lakukan penyiraman rutin. Teman-teman bisa lihat di sini daya tumbuhnya hanya paling enggak hanya 10%. Ini dia yang tumbuh nih. Hanya berapa dari sekian kurang lebih ada 30 daun yang tumbuh hanya kurang lebih hanya 10 gitu. Itu adalah salah satu penyakitnya. Yang selanjutnya adalah di permasalahan kita lihat lagi. Kita cari contohnya adalah oke ini teman-teman ya. Ini dia. Kenapa selalu saya katakan ujung daunnya harus dipotong? Teman-teman lihat ujung daunnya rata nih. Bisa kita lihat bahwa jenis begonia ini pasti daunnya runcing. Kenapa selalu saya potong di atasnya atau bagian runcingnya? Kita bisa lihat perbandingannya adalah seperti yang mana ya teman-teman ya, saya tunjukin. Soalnya jarang juga nih yang ngelakuinnya. Kita tunjukin ya teman-teman ya. Ini adalah beberapa yang tidak saya potong teman-teman nih. Nih, ini tidak saya potong, saya biarin aja teman-teman masih bisa lihat di ujung daunnya ini seperti ini. Sedangkan ini yang saya potong adalah teman-teman bisa lihat yang daunnya tadi yang saya potong, dia daunnya sangat utuh, sangat sehat teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat nih. Warnanya juga masih cerah, pertumbuhan juga sangat bagus, sudah mulai menunjukkan bakalan anakan. Sedangkan yang saya tidak potong tadi adalah dia rentan terkena serangan hak jamur seperti ini, seperti terbakar yang tadi teman-teman nih. Nah, teman-teman bisa lihat aja nih. Ini juga salah satu yang saya potong nih. Ujungnya dia sehat-sehat aja nih. Oke, kita pindahin dulu. Yang ini. Dan yang selanjutnya menjadi masalah yang paling banyak adalah teman-teman kurang paham untuk cara meracik media semainya teman-teman. Masalah yang sangat banyak saya alamin di situ. Jadinya teman-teman harus pastiin. Kalau saya pribadi sekarang, kita lihat ke situ ke medianya. Ini adalah begonia yang sudah berumur 2 minggu. Ini dia begonia yang berumur 2 minggu. Dan media tanam yang saya gunain ini adalah racikan saya pribadi, yang dimana dalam 2 minggu ini hanya saya lakukan 1 kali penyiraman di tahap awal penanaman teman-teman. Oke, kita lihat
di sini hanya beberapa yang masih terkena penyakit yang kayak kita ceritakan tadi. Ini dia, layu. Tetapi teman-teman pas lihat nih, bagian bawahnya sudah tumbuh akarnya nih teman-teman nih. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Sudah tumbuh akarnya. Walaupun daunnya sudah rusak. Nih. Dan teman-teman bisa lihat yang lain. Mana tadi dia, saya letakin lagi, kembaliin. Yang lain daun-daunnya masih sehat semua ya. Kita lihat perakarannya bagaimana di umur 2 minggu ini. Kita coba lihat yang ini duanya. Oke. Nih dia. Lihat nih dia. Dia belum ada kering nih teman-teman nih. Nih. Dia masih terjaga. Kalau 2 minggu tahap awal pertama persemaian tanaman sehat-sehat aja, otomatis untuk kedepannya tanaman ini bakalan bisa tumbuh akar dengan cepat. Oke teman-teman bisa lihat, adalah salah satu medianya yang sangat-sangat menjadi prioritasnya adalah dia bisa selalu menjaga kadar air tetap stabil. Dan yang menjadi salah satu kekhawatiran atau masalah yang sering dilakukan adalah teman-teman terlalu rutin menyiram daun tanaman begonia pada saat di persemaian seperti ini teman-teman. Maka teman-teman bakal menghadapi masalah yang namanya daunnya mudah kering ataupun daunnya itu busuk teman-teman. Jadinya saya lebih merekomendasikan teman-teman lakukan penyiraman pada media tanam di awal. Pastikan media tanam itu adalah media tanam yang bisa menyimpan air. Oke teman-teman, selanjutnya juga untuk bonggol, teman-teman kalau mau memperbanyak sistem bonggol, saya lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan kokopit. Ayo kita lihat contohnya. Saya untuk di dataran tinggi selalu lebih merekomendasikan stek bonggol menggunakan media kokopit. Ini adalah kokopit yang saya gunain, kokopit yang sudah bersih teman-teman. Ini dia. Kenapa saya gunain kokopit? Karena bisa menjaga kelembapan. Di sini ada beberapa jenis begonia yang saya buatkan stek bonggol. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah red heart. Ini dia. Teman-teman bisa lihat daun mudanya udah tegak teman-teman ya. Nih. Walaupun kalau daun tuanya ini nggak bisa kita jamin bahwa bisa tumbuh lagi, tetapi teman-teman bisa lihat daun mudanya sudah sehat. Kita bongkar akarnya. Nah, teman-teman bisa lihat bonggolnya nggak busuk teman-teman nih. Nih, bonggolnya kering, bukan kering maksudnya lembab gitu. Salah satu keunggulannya ini kokopit adalah ini, dia bisa menjaga kelembapan di tanah. Ini juga ada beberapa jenis yang lain. Ini juga yang kemarin ada di video saya gunain stek bonggol. Dia bonggolnya masih bisa bertahan teman-teman, tidak busuk. Biasanya kalau di bonggol itu teman-teman stek lalu letakkan di tanah, biasanya hal yang pertama bakalan muncul adalah bonggol tersebut busuk karena kadar air di dalam tanah sangat terlalu tinggi. Teman-teman bisa lihat juga beberapa jenis bunga yang lain juga saya kembangkan. Nanti pertumbuhan perakarannya bakalan seperti ini teman-teman nih. Ini adalah bunga krisan yang saya kembangkan melalui kokopit. Nih, akarnya seperti ini teman-teman. Nih, kalau udah akarnya seperti ini, teman-teman tinggal pindahkan ke media tanah. Oke, itu adalah beberapa tips dari saya untuk menghadapi penyakit-penyakit ataupun kendala-kendala teman-teman dalam tahap perkembangan begonia. Yang tadi kita bahas adalah tentang ciri-ciri begonia yang tidak bisa lagi tumbuh, ataupun selanjutnya adalah cara pemilihan kokopit ataupun media tanah teman-teman. Jadinya mungkin di next video jika ada kesempatan lagi saya bakalan ngajarin teman-teman untuk meracik media semainya yang lebih baik, yang dimana teman-teman hanya perlu melakukan penyiraman 2 minggu 1 kali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu adalah video kita kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Teman-teman silahkan bagi juga, share di grup-grup sosial media teman-teman, supaya teman-teman yang lain yang sering gagal bisa melakukan tips dari saya juga.
ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi teman-teman yang lain kalau masih punya pengalaman yang lebih baik juga, mungkin itu berhasil. Tapi untuk saya pribadi, saya menggunakan cara saya ini. Oke teman-teman, ini adalah video kita hari ini dan sampai jumpa di next video.